Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Handayani, Prodi Sistem Informasi, ingin menjelaskan jawaban soal UAS kemarin. Pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi seperti sistem pendukung keputusan atau DSS dan intelijen bisnis atau BI memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa alat tersebut. Berikut adalah perbedaannya. 1. Proses analisis data dengan DSS atau BI. Data analisis secara otomatis menggunakan algoritma, model statistik, atau visualisasi. Sistem ini membantu mengolah data menjadi informasi yang relevan, memberikan insting yang cepat dan akurat. Tanpa DSS atau BI, analisis dilakukan secara manual, membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kedua, kecepatan pengambilan keputusan. Dengan DSS atau BI, proses pengambilan keputusan lebih cepat karena sistem menyajikan informasi dalam waktu nyata atau real time, seringkali melalui dashboard interaktif. Tanpa DSS atau BI, keputusan memakan waktu lebih lama karena bergantung pada proses manual termasuk pengumpulan, validasi, dan analisis data. 3. Akurasi keputusan. Dengan DSS atau BI, sistem ini menggunakan algoritma yang dirancang untuk meminimalkan biasa dan meningkatkan akurasi keputusan berdasarkan data historis dan prediktif. Tanpa DSS atau BI, akurasi bergantung pada intuisi dan pengalaman manusia. Bisa saja bias atau kurang berdasarkan data. Volume data. Dengan DSS atau BI, sistem dapat menangani data dalam jumlah besar, big data, dan dari berbagai sumber dengan efisiensi tinggi. Tanpa DSS atau BI, sulit menggunakan volume data besar secara manual, terutama jika data berasal dari sumber yang berbeda. Kelima, skalabilitas dan kompleksitas. Dengan DSS atau BI, sistem mendukung keputusan yang kompleks dan berskala besar, misalnya berencana strategis, manajemen risiko, atau optimasi operasi. Tanpa DSS atau BI, lebih sulit mengelola keputusan yang melibatkan banyak faktor atau tingkat kompleksitas yang tinggi. Jawaban nomor 2. Berikut adalah contoh sistem pendukung keputusan dan tampilan intelijen bisnis yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Contohnya akan mencakup bagaimana keduanya berfungsi dan seperti apa tampilan visual yang umum ditemukan. Contoh sistem pendukung keputusan. 1. Sistem DSS untuk optimalisasi route pengiriman. Nama sistem Route 4Mi atau IBM Decision Optimization. Fungsi membantu menentukan route pengiriman paling efisien berdasarkan jarak, waktu, dan biaya. Memberikan simulasi what if untuk melihat dampak dari berbagai skenario seperti penambahan kendaraan atau perubahan jadwal. Tampilan peta interaktif yang menunjukkan rute optimal dengan informasi seperti waktu perjalanan, jarak, dan biaya bahan bakar. Simulasi skenario dalam tabel atau grafik. Sistem DSS dalam perencanaan keuangan. Nama sistem Solver for Excel atau SAP Financial Planning. Fungsi mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mencapai target pendapatan, memberikan rekomendasi investasi berdasarkan analisis risiko dan peluang. Contoh output, skenario alokasi anggaran terbaik berdasarkan input pengguna, simulasi hasil investasi dengan tingkat risiko yang berbeda. Tampilan, laporan tabel yang menunjukkan alokasi anggaran dan proyeksi hasil. Grafik prediktif seperti kurva risiko PS imbal hasil. Contoh tampilan intelijen bisnis. Dashboard penjualan untuk e-commerce. Nama alat Tableau for Power BI atau Google Data Studio. Fungsi menganalisis performa penjualan berdasarkan wilayah kategori, produk, dan periode waktu. Memantau tren pembelian pelanggan dan aktivitas promosi. Contoh tampilan, grafik interaktif, grafik batang untuk menunjukkan penjualan per wilayah, grafik garis untuk memvisualisasikan tren penjualan bulanan, peta interaktif
peta panas yang menunjukkan wilayah dengan penjualan tertinggi, tabel ringkasan, daftar produk dengan penjualan terbaik, dan margin keuntungan tertinggi. Contoh sistem pendukung keputusan. Jawaban nomor 3. Sistem pendukung keputusan untuk logistik dan manajemen rantai pasokan. Contoh alat SAP, SCM, atau IBM. Fungsi membantu perusahaan menentukan lokasi gudang optimal, merancang rute pengiriman yang paling efisien untuk mengurangi biaya logistik, memutuskan kapan dan berapa banyak barang yang perlu dipesan untuk memenuhi permintaan pasar. Sistem DSS untuk perencanaan keuangan. Contoh alat Microsoft Excel dengan added in DSS atau tabel AU. Fungsi menggunakan model prediktif untuk membantu keputusan investasi, menyediakan what if analisis untuk menilai dampak keputusan keuangan seperti kenaikan harga bahan baku terhadap keuntungan. Contoh intelijen bisnis BI. BI untuk e-commerce. Contoh alat Google Analytics atau Shopee Analytics. Fungsi mengidentifikasi tren pembelian pelanggan, membantu menentukan produk yang paling laku atau best seller dan kategori yang perlu promosi tambahan, menganalisis aktivitas kampanye pemasaran online. BI untuk perbankan. Contoh alat Power BI atau ClickSense. Fungsi mengidentifikasi pelanggan yang berisiko gagal bayar pinjaman, menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas penipuan atau pencucian uang, dan menyusun rekomendasi kredit berdasarkan profil pelanggan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.